Aku mau tanya ataupun bahas mengenai konsep rasa pada hewan gitu, pada lidah hewan. Misalnya, kucing punya lebih sedikit papila rasa, jadi mereka nggak terlalu sensitif terhadap rasa manis. Sementara itu, ikan bisa merasakan rasa lewat seluruh tubuhnya, karena mereka punya sel-sel rasa di permukaan tubuh. Oh, tadi kamu jelasin suatu hal yang menarik bahwa ikan itu dia indera perasanya itu jadi ada di seluruh tubuhnya gitu. Jadi indera pengecapannya itu ada di seluruh tubuhnya. Ikan punya sel-sel rasa yang di seluruh tubuhnya, terutama di sirip dan wajah. Ini seuntungan buat mereka dalam mencari makanan dan bertahan hidup. Berarti misal kalau ikan-ikan di air laut itu dia ngerasa keasinan terus ya. Itu mereka nggak hipertensi gitu loh. Iya, tepat sekali. Ikan laut memang hidup di lingkungan yang asin, tapi tubuh mereka udah beradaptasi dengan kondisi itu. Mereka punya mekanisme untuk mengatur kadar garam. Jadi meski mereka terus-menerus terpapar garam, itu nggak bikin mereka hipertensi. Jadi misalnya ya, kan kalau ikan-ikan itu berarti dia merasakan rasa dan cari makan itu dari sirip-siripnya gitu, indera pengecapnya, bukan dari mata. Ikan menggunakan sirip dan bagian tubuh lainnya untuk merasakan rasa, mendeteksi makanan dan perubahan lingkungan. Ini jadi penting buat kelangsungan hidup mereka di habitat yang penuh tantangan. Terus kalau misal kulit, sisik misal atau sirip mereka berfungsi sebagai indera perasa, terus fungsi lidah mereka untuk apa? Ikan itu punya lidah nggak sih? Ikan punya lidah, tapi fungsinya beda dari lidah manusia. Lidah ikan biasanya berperan dalam membantu menangkap dan memindahkan makanan ke kerongkongan. Oh ya, tadi juga disebutin kalau bagian tubuh apa ya? Ya kayak sisi sirip itu juga mendeteksi adanya objek-objek yang ada di sekitarnya, misalnya makanan ataupun mungkin aja predator gitu. Nah, itu apa bedanya sama mata gitu? Kalau misal dia bisa tanda kutip ya, melihat di sekelilingnya walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Sementara mata digunakan untuk melihat dan mendeteksi cahaya, jadi meski keduanya berfungsi untuk mendeteksi lingkungan, mata fokus pada visual, sedangkan sirip lebih ke merasakan sesuatu yang lebih halus dan tak terlihat. Keduanya saling melengkapi. Oh, berarti sesuatu yang tak terlihat itu, apakah seluruh ikan itu adalah indigo? Bukan indigo sih, tapi bisa dibilang ikan punya cara unik untuk mendeteksi hal-hal yang tak terlihat, seperti getaran dan perubahan kimia di air. Mereka nggak punya kenaun supernatural, tapi tubuh mereka dirancang untuk bisa merasai lingkungan biasa. Jadi, meski nggak melihat seperti manusia, mereka tetap peka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Gini, aku jadi kepikiran kalau misal kulit ikan itu berarti mungkin ya kulit ikan lah ya. Berarti sisiknya gitu atau siripnya itu bisa mendeteksi hal-hal yang lebih halus dan objek-objek yang tidak terlihat, misalnya tadi gelombang maupun frekuensi gitu. Nah, ini kalau di kehidupan manusia dalam perkembangan teknologi ini udah ada implementasinya belum sih? Iya, kulit ikan termasuk sisik dan sirip bisa mendeteksi hal-hal halus, peluang, dan frekuensi. Jika dalam kehidupan manusia, ada teknologi yang terinspirasi oleh cara si ikan merasakan lingkungan, seperti sensor ultrasonik dan teknologi sonar. Baik, teknologi sonar misalnya digunakan dalam navigasi kapal dan penelitian bawah laut untuk mendeteksi objek yang tidak terlihat. Jadi manusia sudah mengadopsi beberapa prinsip dari cara ikan mendeteksi lingkungan untuk membuat alat yang membantu kita dalam berbagai bidang. Keren kan? Bagaimana alam bisa jadi inspirasi teknologi? Oke, kalau membahas mengenai sensor ultrasonik ya, yang aku tahu kan di situ ada 2 tahapan lah ya paling enggak. Yang pertama, si sensor itu memancarkan sinar ultrasonik. Lalu nantinya sinar itu bakalan memantul pada sebuah objek yang disinari itu, dan pantulannya itu bakal keterima pada receiver ultrasonik. Nah, itu kan di konteks di mana sensor ultrasonik itu masih butuh pantulan, jadi masih butuh media
untuk memantulkan cahaya ultrasonik tersebut. Nah, kalau ikan kan yang aku tahu ya, dia kan nggak memancarkan sinar apapun ataupun gelombang apapun gitu. Atau mungkin aku yang kurang tahu. Nah, jadi gimana caranya dia bisa mendeteksi sekitar mereka tanpa mengeluarkan outputan apapun ataupun mengandalkan pantulan apapun? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ikan bisa merasakan getaran, getaran, dan perubahan tekanan di air melalui organ yang disebut line lateral. Organ ini adalah serangkaian sel-sel sensitif yang terletak di sepanjang sisi tubuh ikan. Line lateral bisa mendeteksi getaran dan gerakan air di sekitarnya, termasuk dari predator atau mangsa. Jadi, meskipun ikan tidak mengeluarkan sinar atau gelombang, mereka masih bisa merasakan pergerakan di lingkungan mereka dengan sangat efektif, mirip dengan cara sonar bekerja, tapi lebih pasif dan lebih alami. Apakah kulit manusia juga memiliki peran yang sama seperti kulit ikan gitu? Kan kalau manusia ya aku kan manusia ya, itu kan kalau kena panas kita bereaksi gitu, kalau kedinginan juga bereaksi. Kulit manusia dan kulit ikan punya fungsi untuk merasakan, tapi cara kerjanya berbeda. Kulit manusia bisa merespons suhu dan sentuhan melalui reseptor. Sementara itu, ikan memiliki organ khusus, yaitu line lateral yang mendeteksi getaran dan pergerakan di air. Jadi semisal manusia itu nyemplung di air, kekuatan dia dalam mendeteksi suatu getaran atau gelombang pada air itu lebih buruk ya dibanding ikan. Betul, manusia tidak seefektif ikan dalam mendeteksi getaran atau gelombang di air. Ikan memiliki sistem yang dirancang khusus untuk merasakan hal tersebut, sedangkan manusia lebih mengandalkan penglihatan dan pendengaran yang terbatas saat berada di air.